Halo pemirsa Bi Universe, kembali lagi dalam program Sapa Surabaya bersama saya Nola Haryadi yang dimana pada hari ini kita akan membahas yaitu terkait dengan evaluasi penerapan SPMB untuk tahun ajaran baru di Surabaya. Apalagi pada hari ini juga bertepatan dengan dimulainya nih tahun ajaran baru. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini saya ditemani oleh memang orang yang ibaratnya ya sudah berkompeten lah dalam bidangnya, yaitu Ibu Ajeng Wirawati. Selamat pagi Ibu. Pagi, Mbak Nola. Dan beliau ini adalah anggota Komisi D DPRD Surabaya. Nah mungkin pemirsa Universe, Bi Universe pun juga pastinya sudah tahu bahwasanya hari ini bahkan dari kemarin pun juga sudah memasuki tahun ajaran baru. Yang dimana atmosfer pendidikan di kota Surabaya kembali menghangat. Memang seiring selesainya proses seleksi dalam sistem penerimaan siswa baru atau yang biasa kita kenal adalah SPMB. Nah memang bagi ribuan orang tua murid yang melepas anak-anak mereka dari jenjang SD ke SMP negeri di Kota Pahlawan ini sekedar bukan hanya urusan administrasi saja, tetapi melainkan juga pertaruhan masa depan bisa kita bilang. Nah, setelah ini penerapan jalur masuk kembali diuji efektivitasnya di lapangan. Lalu di satu sisi juga sistem ini memang dirancang untuk meratakan kualitas pendidikan. Katanya seperti itu. Namun di sisi lain juga nih ya, dinamika di lapangan kerap menyisakan ketidakpuasan terkait dengan akurasi jarak hingga pemenuhan kuota yang belum sepenuhnya seimbang. Lalu sejauh mana memang proses SPMB tahun ini berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ideal? Apakah memang prinsip keadilan, transparansi, objektivitas, dan keterbukaan memang benar-benar tegak di setiap sudut sekolah di Surabaya? Langsung saja mungkin kita akan ibaratnya membahas terkait dengan SPMB ini bersama Ibu Ajeng Wirawati selaku anggota Komisi D DPRD Surabaya. Baik, Ibu Ajeng, ini mungkin memang tahun ajaran baru yang sampai detik ini masih ada bisa dibilang dua sisi lah, dua kubu sisi antara dengan proses zonasi dan lain sebagainya. Nah, lalu menurut Ibu Ajeng sendiri, jalur zonasi ini selalu menjadi memang porsi terbesar lah ya. Sekaligus memang yang paling memicu perdebatan yang tadi saya bahas ya. Terkait dengan akurasi jarak, domisili, dan ketersediaan sekolah juga. Lalu menurut Ibu Ajeng sendiri, Komisi D melihat sebaran SMP negeri di Surabaya, kita membahas dengan Surabaya saat ini, apakah memang sudah cukup adil bagi anak-anak yang mungkin di dalam kelurahan yang sebenarnya dalam jarak pun sekolah SMP negeri itu tidak ada. Nah, itu bagaimana tuh Bu Ajeng? Ya, kalau untuk di Kota Surabaya kan kewenangannya kan SD dan SMP. Dan SD ini sudah banyak tersebar, insya Allah sudah merata di segala kelurahan yang ada di Kota Surabaya. Oke. Yang SMP ini masih menjadi istilahnya beban ya, beban tanggung jawab dari pemerintah Kota Surabaya supaya ada minimal setiap kelurahannya. Tetapi pada saat hingga tahun 2026 ini pada saat pelaksanaan SPMB kita masih sama seperti yang tahun 2025 kemarin. Jadi memang belum merata ada di seluruh kecamatan ataupun kelurahan. Jadi selainnya satu kecamatan masih ada yang punya satu SMP negeri, padahal di situ harus berbagi dengan 6 kelurahan lainnya. Nah, itu kemudian juga ada satu kecamatan yang bahkan punya 4 SMP negeri. Ada juga yang memang wilayahnya tuh pada penduduk. Jadi walaupun sudah ada 3 SMP negeri seperti di Surabaya Utara, tetapi ternyata masih kurang. Betul, masih kurang. Tapi kita dari pemerintah Kota Surabaya dan juga bersama DPRD kita sudah melakukan konsolidasi ataupun bermitra dengan sekolah swasta. Jadi sehingga kita juga memastikan di setiap kelurahan ini kita juga menghitung cara yang memang di situ tidak ada SMP negerinya. Nah, ini untuk persentase untuk masuk SMP negeri berapa, kemudian juga kalau mau swasta itu dipastikan
link datanya di mana supaya memastikan tidak ada kasus putus sekolah di Kota Surabaya. Oke, berarti ini memang bisa dibilang kinerjanya tidak terfokus dengan SMP negeri saja ya, Ibu ya. Ternyata memang bekerja sama juga sama sekolah swasta juga. Oh, oke. Ini mungkin informasi baru nih yang baru saya dapatkan. Lalu Bu Ajeng sendiri, Surabaya memang berkomitmen kuat terkait dengan kuota afirmasi untuk siswa inklusi atau yang biasa kita bilang adalah keluarga miskin. Nah, berdasarkan memang pengawasan DPRD sendiri, sejauh mana sih Bu sebenarnya validasi data kemiskinan dan kesiapan infrastruktur bisa kita bilang sekolah negeri dalam menyerap siswa inklusi agar tidak sekedar memenuhi kuota di atas kertas saja. Jadi bisa dibilang adalah benar-benar sesuai dengan sasaran yang dituju. Nah, itu bagaimana tuh Bu Ajeng? Iya, jadi untuk SPMB ini kan ada bermacam-macam jalur, baik jalur tadi afirmasi disebutkan oleh Mbak Nola, di situ ada afirmasi beserta inklusi. Kemudian ini kan kuotanya kurang lebih ada 20%. Kemudian ada lagi yang tadi disampaikan oleh Mbak Nola, pertama tadi yang paling terbesar kan jalur zonasi, sehingga mungkin ada angka-angka kemiskinan afirmasi yang ada tersebar di seluruh kelurahan yang sudah mendaftarkan di jalur afirmasi, kemungkinan karena sudah banyaknya yang mendaftar akhirnya tidak lolos, jadi masih ada di jalur prestasi, masih ada di jalur zonasi. Jadi jangan khawatir, yang penting datanya sudah terakot oleh pemerintah Kota Surabaya, sehingga walaupun nanti pun mereka ada rencana masuk di sekolah swasta, nah itu mereka akan terbantu 100% yang memang khusus yang keluarga gamis dan pramis, supaya memastikan tidak ada anak-anak putus sekolah. Yang jelas kita upaya pemerataan, mendekatkan diri dengan mendekatkan anak-anak dengan sekolah itu tetap tercapai, baik itu negeri dan swasta. Karena ini kan biaya transport kan juga tidak mudah ya Mbak ya. Nah ini kan kita juga memastikan anak-anak yang afirmasi ini benar-benar dipermudah, tidak dipersulit supaya nanti bisa lulus dengan tepat waktu dan juga tidak ada kendala pada saat pembelajarannya berlangsung. Nah, tadi juga Ibu Ajeng juga menyinggung bahwasanya ternyata jalur zonasi ini tidak diutamakan gitu kan ya. Ternyata memang ada jalur lainnya kalau misalkan bagi seorang anak ini tidak masuk dalam jalur zonasi, ternyata ada juga jalur prestasi. Nah, kalau begitu Bu Ajeng, bagi jalur prestasi ini memang perlombaan yang akhirnya piagam tingkat kota hingga nasional memang akhirnya sering kali menjadi tumpuan, ibaratnya menjadi pedoman bagi anak-anak yang memang ingin mengambil jalur prestasi ini. Lalu bagaimana sih Bojong Legislatif yang bisa dibilang mengevaluasi standarisasi penilaian piagam ini agar anak-anak benar-benar yang berprestasi itu tidak tersisih oleh administrasi yang mungkin bisa dibilang masih banyak orang-orang atau orang tua pun yang masih bingung. Nah, itu gimana tuh Bu Ajeng? Jadi SPMB ini kan sudah rutin setiap tahun, sehingga untuk juknisnya itu sudah harus disosialisasikan bahkan 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Kemungkinan pada saat nanti mendekati SPMB yang dilaksanakan bulan biasanya tuh Mei dan Juni itu 1 bulan sebelumnya tuh pasti akan ada namanya uji coba. Di situ uji coba para wali murid diharapkan bisa mengakses dan juga mengoptimalkan supaya bagaimana bisa melihat peluang-peluang anak-anaknya bisa diterima di jalur mana saja. Dan ini memang kita minta dari Dinas Pendidikan supaya warga ini kan sudah biasa dengan digital. Ini kan menggunakan 100% online, jadi tidak perlu ada fotokopian kertas, kakak dan sebagainya. Nah ini tinggal kalau warga yang mungkin wali murid yang masih kesulitan ya dalam mengaksesnya, nanti bisa langsung minta bantuan ke posko-posko baik yang dari Dinas Pendidikan ataupun di SD SMP yang ada di Kota Surabaya, dan kita mewajibkan buka. Walaupun itu kita juga tetap meminta tetap ada call center ya ataupun WhatsApp supaya memudahkan para wali murid ini bisa mengakses info sebanyak-banyaknya sebelum pada saat nanti jalur sebenarnya itu nanti benar-benar diakses oleh mereka. Nah itu jadi harus tetap dibaca terlebih dahulu dan cari-cari informasi. Kemudian juga untuk jalur prestasi ini kan kita juga sudah meminta dari pihak-pihak mungkin ya dari non akademik kebanyakan itu mungkin olahraga apa saja ya ini harus ada perhitungan secara lengkap dan sudah disosialisasikan jauh-jauh hari, jangan sampai pada saat
pendaftaran jalur prestasi yang non akademik, orang tua kecewa, oh ternyata yang ini tidak bisa dimasukkan. Nah ini kan menjadi Oke. permasalahan juga. Tapi kita juga kemarin juga banyak mengevaluasi, menerima bahwa masyarakat Kota Surabaya itu banyak prestasinya Mbak Nola. Benar. Sehingga piagam yang masuk tuh sampai puluhan ribu, dan ini kita juga akhirnya melakukan antisipasi, mengevaluasi juga bagaimana nanti ke depannya bisa berfokus. Kita sudah ada jalur prestasi kan 35%, dengan 20% itu di jalur prestasi akademik, kemudian 12%-nya itu ada di non akademik, kemudian 3%-nya di menghafal kitab suci, dan itu Oke. diharapkan bisa benar-benar mengakomodir anak-anak berprestasi. Jadi semuanya boleh tetap melampirkan sertifikatnya, tapi nanti juga tetap harus membaca ketentuannya, baik itu Oke. yang olimpiade, yang akademik, kemudian bagaimana itu prestasi yang berjenjang, ataupun open turnamen seperti apa. Dan ini nanti ke depannya diharapkan bisa lebih lebih padat lagi, dalam artian lebih memudahkan supaya nanti tidak ada riskan atau kebingungan. Saya sudah memberikan 10 gitu ya, tapi ternyata semuanya open turnamen gitu kan. Ada juga yang mungkin hanya melampirkan 3 tapi sudah itu berjenjang. Akhirnya poin-poinnya itu berbeda jauh. Itu akhirnya kita daripada banyak salah paham, kita juga mengevaluasi nanti ke depannya harus syarat dan prasyaratnya harus diperketat kembali. Oke, jadi ibaratnya sosialisasi yang terbuka agar para orang tua dan para calon siswa ini pun juga mengerti nih, memang piagam-piagam mana yang bisa ter-ACC dalam jalur prestasi ini. Oke, pemirsa B Universe, nanti kita bakal kembali lagi tentunya di segmen selanjutnya yang masih terkait dengan pembahasan SPMB di tahun ajaran baru ini. Jadi jangan kemana-mana ya. Terima kasih pemirsa B Universe, masih bersama kami di Sapa Surabaya dan masih bersama dengan Ibu Ajang, yaitu anggota Komisi D DPRD Surabaya, dengan masih membahas terkait dengan SPMB di tahun ajaran baru kali ini. Nah tadi di segmen pertama juga Bu Ajang sudah ibaratnya menyinggung terkait dengan sistem zonasi, sekaligus sistem yaitu jalur prestasi. Nah memang tadi kata Bu Ajang juga sistem zonasi ini kan memang memprioritaskan jarak, dan sistem prestasi pun juga memprioritaskan nilai atau mungkin program, piagam, dan lain sebagainya. Nah ternyata seringkali Bu Ajang muncul keluhan hilangnya rasa adil bagi siswa yang rumahnya sedikit mungkin di luar radius aman, tapi ternyata tetap memiliki nilai bagus gitu kan ya. Ternyata dia masih belum lolos dalam penerimaan SMP negeri ini. Lalu bagaimana sih Bu Ajang formula keseimbangan yang terus didorong oleh DPRD dan Kepala Dinas Surabaya ini? Gimana tuh Mbak Ajeng? Jadi setiap tahun kita terus meminta penambahan daya tampung untuk sekolah negeri yang ada di Kota Surabaya, khususnya jenjang SMP. Dan di tahun ini kan masih belum, tetapi kita juga kemarin kita sudah sering memodifikasi, dalam artian kalau di jenjang SMA Provinsi Jawa Timur ya, itu kan ada sebaran. Nah ini kalau kita kan ada domisili 1, domisili 2. Yang domisili 2 nih bisa membagi antara kelurahan yang ada di sekolah itu. Jadi, contohnya sekolah itu ada di Kecamatan Gubeng gitu ya. Kemudian kelurahan itu ada 6, makanya dibagi sehingga setiap kelurahan disebut tidak perlu fokus kepada jarak ya. Jaraknya tetap yang emang diambil yang terdekat, tapi mereka menghitung dari berdasarkan kelurahan, sebaran kelurahan. Nah, itu. Tapi yang untuk jalur domisili, nah ini yang domisili 1 masih mengedepankan untuk jarak. Nah, ini. Kemudian untuk sistem prestasi ya di tahun ini ada perbedaan, Mbak Nola. Jadi ada tambahan TKA, tes kemampuan akademik, ini dimasukkan perhitungan dalam jalur prestasi. Sehingga kalau dulu hanya terhitung full dari nilai rapot 5 semester yang untuk SMP, dan ini sekarang jalur prestasi akademik dihitung dari nilai rapotnya 60%, kemudian TKA-nya 40%. Nah, itu tadi namanya nilai prestasi akan diurutkan di sekolah, di masing-masing sekolah. Jadi tidak menghitung dari jarak.
kemungkinan Oke. dihitung dari mapel-mapel yang mungkin nilainya sama. Dan ini Oke. kemarin kita juga sudah melihat ternyata sesuai dengan harapan kita bahwa Mhm. tidak ada kalau dulu namanya sekolah favorit ya, Mhm hanya mhm, terpusat ya. di salah satu tempat saja, sekarang sudah menyebar. Surabaya Oke. Barat juga ada, Surabaya Utara juga ada, karena mereka juga akhirnya juga merasakan bahwa pemerataan sekolah itu sudah ada. Setiap tahun kita memberikan bantuan, entah itu bantuan operasional dari pusat ataupun daerah, itu sudah merata. Mhm. Sehingga para wali murid harusnya juga sama-sama memastikan anaknya tuh dekat dengan sekolah supaya Oke. tidak capek, kelelahan di jalan, tidak Benar, macet berarti memang fungsinya gitu. adalah visi misinya ingin mensetarakan, kualitas sekolah negeri yang ada di Betul. Surabaya sih. Jadi sepertinya tuh seperti itu. Nah, lalu, Bu Ajeng ini juga banyak sekali pertanyaan yang, di mana lalu bagaimana nih kita sebagai anak-anak kelompok rentan? Contohnya nih, seperti kayak misalkan anak yatim piatu, lalu memang anak yang memang, bertempat tinggal di panti asuhan, atau memang anak pekerja yang non permanen, yang di mana dokumen kependudukannya pun sebenarnya itu cukup dinamis. Bisa dibilang tidak terlalu memenuhi persyaratan untuk memasuki SMP negeri di Surabaya. Nah, apakah ini bisa tetap mendapatkan hak ruang kelas yang sama di SMP negeri tanpa adanya hambatan birokrasi dan diskriminasi, atau memang ada lagi syarat yang memang harus dipenuhi hal itu? Gimana tuh Bu Ajeng? Iya, jadi kalau administrasi itu penting. Nah, Nola. Jadi kita kan harus ada asas berkeadilan dan mhm, adil ini tidak hanya untuk warga non Mandan tapi juga untuk semua warga kota Surabaya. mhm. Dan kita memang berdasarkan ini syarat wajibnya adalah kakak. Jadi Nah, kakaknya ini harus sudah didaftarkan dari Dispenduk Capil, usianya tuh minimal 1 tahun. Jangan sampai pindah-pindah gitu ya. Nah, ini yang oke. minimal 1 tahun ini yang akan menjadi penilaian untuk masuk di website SPMB seperti itu. Jadi takutnya Oke. kan ada indikasi, ada wali Nah, murid tertentu, sengaja pindah, betul. oke. Jadi supaya ini berkeadilan untuk Mhm, wali murid lainnya, kita menjaga kakak yang tervalidasi itu adalah kakak yang usianya 1 tahun sebelum tanggal validasi. oke. Tahun. Kemudian juga untuk anak-anak yang kelompok rentan, anak yatim piatu dan sebagainya. Ini kita sudah ada pencatatan ya dari Mhm Dispenduk mhm mhm Capil. Kita mhm. juga memastikan ini tidak boleh terlewat. Kalau Mhm, memang tidak ada anggaran khusus, tapi kan mhm, mereka juga harus dipantau oleh pihak kelurahan mhm, setempat supaya mereka juga tidak ada putus sekolah. Bahkan mhm, ada bantuan-bantuan khusus ya, mungkin tidak di dinas pendidikan, ada mhm, dinas lainnya yang memang akan memantau anak-anak tersebut juga mhm, tetap bisa bersekolah. mhm. Dan itu juga ada namanya sekolah rakyat juga Oke, yang ya. di tahun 2026 ini juga buka yang khusus untuk desa 1, desa 2, anak yatim piatu. Nanti kita juga akan bekerja sama dengan dinas sosial supaya nanti penempatannya mereka juga tetap bisa diserap oleh sekolah-sekolah yang Mmm. baru dibuka. Nah, itu tadi ya, semoga mungkin dari masyarakat Surabaya pun juga sudah terjawab dengan pertanyaan-pertanyaan dalam hati yang sampai detik ini pun juga masih membingungkan. Tetap ya, jangan kemana-mana pemirsa Universe, pastinya kita masih akan terus membahas terkait dengan proses SPMB di tahun ajaran baru kali ini. Jadi jangan kemana-mana. Terima kasih pemirsa Bi Universe masih bersama kami di program Sapa Surabaya tentunya, dan masih terkait dengan pembahasan SPMB, atau bisa kita bilang adalah kali ini segmennya membersihkan sistem dari kecurangan moral dan merumuskan solusi jangka panjang. Masih juga bersama dengan narasumber kita yang luar biasa yaitu Ibu Ajeng selaku anggota Komisi D DPRD Surabaya. Nah, Bu Ajeng ini juga membahas terkait dengan yang banyak sekali wali murid selalu dipertanyakan, selalu menjadi problem yang sering membuat mungkin bisa dibilang naik darah lah para wali murid ini ya. Yang dimana adalah masalah pungli yang berkedok
uang seragam, terus ada uang gedung, lalu bahkan juga ada terkait dengan biaya-biaya administrasi tambahan pasca diterimanya yang memang selalu terbayang-bayang nih bagi wali murid juga. Nah, lalu bagaimana ketegasan Komisi DPRD Surabaya dalam mengawasi sekolah-sekolah agar tidak ada pungutan sekecil apapun yang membebani wali murid ini? Gimana tuh Bu Ajeng? Iya, ini kan harapannya masyarakat semua kan sekolah gratis. 100%. 100% gratis. Dan kita memang mensupport itu. Iya. Jadi kita tidak perlu khawatir. Kita juga ada anggaran khusus pendidikan yang memang sudah dilindungi oleh amat undang-undang dari pusat ya, dari negara Indonesia. Tapi yang jelas di Kota Surabaya dengan APBD luar biasa, jadi 12 triliun lebih, dengan anggaran pendidikan kurang lebih total semuanya itu 2 triliun lebih, untuk uang seragam dan juga uang gedung lainnya untuk negeri kan sudah, uang gedungnya tidak ada ya, administrasi tidak ada. Yang seragam ini kan memang harus wajib dipenuhi secara mandiri dari para wali murid. Tapi yang jelas kita juga tetap melakukan pengawasan supaya tidak ada penyimpangan dalam artian salah satu sekolah ya, yang negeri khususnya wajib harus membeli di koperasi ya, itu kan dikhawatirkan hal-hal tersebut akan memberatkan wali murid seperti itu. Karena biasanya jauh lebih mahal Bu daripada harga di luar gitu kan ya Bu ya. Harusnya kan kita dengan sistem negeri harusnya kan lebih memudahkan aksesnya atau dari Mbak Jadi harus bisa dibeli di mana saja, kemudian juga dari warna dan sebagainya mungkin juga memudahkan lah, walaupun memang ada yang khusus seperti batik, seragam olahraga, ya itu kan diharapkan ada kemudahan. Dan kita juga tetap bekerja sama dengan para wali murid juga, jadi supaya bolehlah memakai seragam lama, tidak setiap tahun harus ganti ya, supaya tidak memberatkan para wali murid. Kemudian juga bantuan seragam untuk orang-orang afirmasi juga masih ada. Jadi untuk warga yang mungkin kemarin SPMB tidak lewat jalur afirmasi tapi lewat prestasi ataupun zonasi, tapi belumnya sudah tercatat Desil 1 hingga Desil 5 ataupun Gamis dan Bramis, tetap nanti bulan depan ini akan tetap mendapatkan bantuan seragam gratis dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi jangan khawatir, dan itu tidak hanya di negeri tapi juga di swasta. Jadi mungkin perlu diingat juga kepada wali murid, ternyata memang dibebaskan untuk membeli baju seragam ini di mana saja. Betul. Begitu ya Bu ya. Lalu ini juga bisa dibilang menjadi pertanyaan banyak orang, terutama wali murid juga nih Bu Ajeng ya, yang dimana sudah menjadi rahasia umum nih Bu Ajeng. Dia itu adanya tekanan atau upaya intervensi dalam tanda kutip nih titipan. Nah ya kan, itu yang menjadi problematik. Dari titipan dari berbagai pihak luar maupun eksternal yang dimana untuk menjamin SPMB di Surabaya ini 100% lebih objektif dan bebas intervensi kekuasaan. Lalu gimana tuh Bu, langkah konkret yang dilakukan sama Komisi D Surabaya terkait dengan titipan ini? Gimana tuh Ajeng? Namanya titipan ini kan berarti tidak adil ya. Ini kita mendukung upaya mengenai transparansi, berkeadilan, integritas ya, supaya nanti benar-benar juga dijalankan oleh siapapun. Jadi supaya tidak ada penyimpangan ataupun oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan gitu. Sehingga kita juga memastikan semua posko, semua bilik pengaduan harus tetap terbuka, dari yang masa SPMB negeri dan juga sekarang ya swasta juga masih berlangsung, supaya warga juga tetap boleh melakukan pengaduan, tidak hanya di posko pendidikan tapi juga di kita di DPRD Kota Surabaya, supaya tidak ada warga yang merasa tidak adil seperti itu ya. Baik itu semua jalur, ini kan sudah real time semua Mbak Nola, dari transparansi nilai, dari poin-poin jarak dan sebagainya, sehingga nanti boleh istilahnya diadu datanya, supaya kita memastikan yang benar-benar masuk di SME negeri adalah benar-benar yang sesuai dengan kemampuannya atau sesuai dengan keadaannya, dekat dengan sekolah seperti itu. Dan sampai ini kita juga tetap terus melakukan dan juga mendukung ada namanya SE baru dari KPK ya, supaya tidak ada oknum-oknum yang melakukan penyalahgunaan ini. Dan ini untuk tahun ini SPMB ini kan sudah berlalu dan ini sudah masa
MPLS, jadi masa pengenalan lingkungan sekolah, Iya. sehingga jangan khawatir Bapak Ibu sekalian yang mungkin tidak terima di negeri, sekolah swasta kita akan tetap buka terus untuk bantuannya, seperti itu. Oke, lalu pertanyaan terakhir nih, Bu Ajeng, yang di mana rekomendasi utama dari Komisi D untuk blueprint atau cetak biru di mana penerimaan murid baru di Surabaya ke depan agar memang sekolah negeri dan swasta pun akhirnya bisa tumbuh bersama tanpa memicu kepanikan orang tua setiap tahunnya. Nah, itu gimana tuh, Bu Ajeng? Iya, jadi ini kan kita juga memastikan pelaksanaan SPMB negeri dan swasta harus sama waktunya. Tapi kan memang kita sudah uji coba setiap tahun, akhirnya kita juga tetap mengupayakan tetap memberi ruang kepada swasta. Kita melakukan pengenalan mengenai apa saja sekolah swasta yang ada di lingkungan kelurahan ataupun kecamatan tersebut. Dan bahkan untuk kuotanya, daya tampung dari reguler ataupun afirmasinya kita juga bantu untuk paham-pahamkan. Supaya nanti warga itu bisa lebih cepat dalam memilih. betul, memilih dan membandingkan sekolah mana yang akan dipilih sesuai dengan minat bakat anak seperti itu. Dan kita juga kemarin ada beberapa warga menanyakan takut ya, kemarin saya tidak lolos untuk SPMB negeri dan sekarang juga mau mendekati MPLS bagaimana, nanti saya mau memilih sekolah terdekat yang mana. Oh, akhirnya dari website SPMB ini yang kemarin diakses untuk SPMB negeri tetap bisa diakses untuk kuota swastanya di mana saja sesuai dengan kelurahan. Dan kita juga tetap terus melakukan pendampingan, dalam artian banyak juga warga yang, Bu, saya memang bukan dari warga desa 1 hingga desa 5, tapi harapannya adalah anak saya sekolah gratis. Oh, tidak apa-apa Pak, nanti mungkin Bapak bisa mengajukan diri sendiri sebagai warga penerima bantuan ataupun minta keringanan, tapi semua berdasarkan dari rekomendasi dari Dinas Sosial. Oke. Jadi supaya nanti warga tersebut mengetahui apa saja yang didapatkan. Harus dipenuhi dan didapatkan. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Bu Ajeng atas waktunya terkait dengan perbincangan yang sangat luar biasa ini. Semoga para wali murid, calon wali murid atau mungkin para siswa di tahun depan ya, tahun ajaran baru sudah bisa memandangi dan berpikir secara matang dan jernih bagaimana cara memasuki atau proses SPMB atau penerimaan siswa baru di tahun ajaran baru nanti. Semoga sudah tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dibilang sedikit membingungkan dan membuat naik darah ya. Semoga di sini perbincangan ini semuanya sudah jelas. Untuk itu terima kasih Bu Ajeng. Nantinya pun juga di episode selanjutnya Sapa Surabaya pastinya akan terus membahas terkait dengan isu-isu di Surabaya yang sedang memanas, bisa dibilang menjadi perbincangan banyak warga kota Surabaya. Saya Nola Haryadi pamit undur diri, sampai jumpa di Sapa Surabaya lainnya. Dah.